Pemirsa, memasuki hari keempat larangan mudik diberlakukan, jumlah kendaraan yang melintasi penyekatan tol Cikarang Barat menurun. Namun pemeriksaan masih diberlakukan 24 jam guna menghalau masyarakatnya masih nekat mudik. Petugas masih memeriksa kendaraan yang melintas di penyekatan tol Cikarang Barat kilometer 31. Meski jumlah kendaraan yang melintas dilaporkan menurun, namun penjagaan tetap dilakukan dan petugas memeriksa SIKM serta dokumen persyaratan lainnya. Hingga malam ini terdata sebanyak 362 kendaraan sudah diputar balikan oleh petugas. Kurang lebih ada 362 kendaraan yang kita putar balik ataupun kembalikan ke Jakarta. Rinciannya ada beberapa kendaraan pribadi, angkutan umum, dan yang terakhir ada angkutan barang. Diinformasikan juga jumlah kepadatan ataupun jumlah kendaraan yang melintas dari hari kemarin sampai sekarang menurun ya. Penyekatan jalur mudik Lebaran juga dilakukan di eksit tol Baranang Siang, Bogor. Polisi memutar balik puluhan kendaraan dengan prioritas kendaraan plat luar Jabodetabek. Dan berikut laporan dari Hasbiollah dan juru kamera Irfan Herdiansyah dari eksit tol Baranang Siang, Bogor. Pemirsa, upaya pengetatan mudik terus dilakukan terutama di wilayah Bogor, di mana kali ini saya berada di Baranang Siang atau eksit tol Bogor, di mana ini ada skema pengecilan jalan dari 3 ruas menuju ke 2 ruas dan juga arah ke Tanah Baru dan juga Sukaraja ditutup untuk sementara. Jadi akses utama hanya menuju ke Baranang Siang. Ini dikarenakan karena memang agar tidak ada masyarakat yang bisa lolos dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Bogor Kota. Kemudian terutama atau prioritasnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memeriksa plat nomor di luar wilayah Jabodetabek. Tadi kami memantau secara langsung plat D dan plat E yang kali ini diberhentikan banyak sekali yang menuju ke arah Bandung dan juga ke arah Cirebon, harus memutar kembali kendaraannya ke daerah ataupun ke wilayah Jakarta kembali. Dan dari jumlah kendaraan yang diputar sudah mencapai 34 kendaraan dari total 120 kendaraan yang telah diperiksa. Kemudian juga tidak tanggung-tanggung di akhir pekan ini pihak kepolisian terus berfokus terhadap mereka yang masih nekat untuk pulang mudik. Tidak tanggung-tanggung apabila nantinya ditemukan truk pengangkut barang atau logistik dan juga travel gelap yang mengangkut banyak penumpang untuk mudik, maka akan disita ataupun ditilang oleh pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Hasbiollah, Irfan Herdiansyah, Irfan di iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI, Ketua DPR RI, dan beberapa menteri meninjau pos penyekatan mudik di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah Minggu sore. Kapolri menilai penyekatan mudik Lebaran 2021 di 381 pos penyekatan berjalan lancar dan efektif menekan jumlah pemudik. Rombongan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, dan Ketua DPR RI Puan Maharani bersama sejumlah menteri tiba di pos penyekatan mudik di gerbang tol Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu sore. Kapolri mengatakan dari hasil pemantauan terdapat 10.000 pemudik ke Jawa Barat, 32.000 pemudik yang masuk ke Jawa Tengah, dan 10.000 pemudik yang masuk ke Jawa Timur. Jumlah pemudik yang biasanya 18 juta orang kini turun menjadi 8 hingga 10 juta pemudik saja. Tentunya harus kita pertahankan untuk tidak meningkat terlalu cepat. Dan ini tentunya perlu kerja keras dari seluruh anggota dan tentunya pemahaman dan juga pengertian dari seluruh masyarakat bahwa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran sebagai upaya pengendalian kasus COVID-19. 81 penyekatan yang sudah disiapkan oleh Polri, sebagian besar ada di 3 provinsi tersebut, saya rasa sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saya terus mengingatkan bahwa ini adalah sebenarnya kebijakan yang memang harus diambil sebagai pengendalian dari penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa kita antisipasi atau kita mitigasi. Bagi pemudik yang sudah tiba di kampung halamannya menjadi tanggung jawab masing-masing di daerah melalui penerapan PPKM Mikro. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.
Seolah tak habis akal, sejumlah pemudik memilih menggunakan jalur laut untuk bisa berlebaran di kampung halaman. Sayangnya usaha mereka gagal setelah diputar balik petugas di perairan Jakarta. Padahal sudah merogoh kocek hingga 1 juta rupiah. Pemudik ini hanya dapat menangis saat tertangkap petugas yang berpatroli di perairan sekitar Tanjung Priuk, Jakarta. Ia dan sejumlah pemudik lainnya nekat mudik dengan menyewa kapal nelayan. Ada, katanya lengkap ini, bapaknya bilang ada, aman, lengkap ininya. Bahkan saat diperiksa petugas, beberapa pemudik mengamuk karena menolak untuk kembali ke Jakarta. Mereka pun berdalih sebagai nelayan yang bekerja, bukan pemudik. Para pemudik ini hendak bertujuan ke Karawang dan Subang, Jawa Barat. Mereka merogoh kocek sebesar 500 hingga 1 juta rupiah untuk sekali perjalanan. Satu kapal nelayan berpenumpang 9 hingga 10 pemudik. Meski membayar mahal, mereka tidak dibekali pelampung sesuai standar keamanan perjalanan laut. Agak berat kita memberikan proses penyadaran untuk kembali ke Jakarta. Ada yang nangis, bahkan ada yang marah-marah, tapi alhamdulillah seluruhnya sepakat sadar untuk kita kawal kembali. Setelah diberikan pelampung, seluruh pemudik diminta putar balik. Dalam patroli kali ini ada 3 kapal nelayan yang diputar balik ke arah pelabuhan awal. Patroli laut dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengendalian transportasi laut Idul Fitri ini akan digelar hingga 17 Mei mendatang. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Didit Oktavian, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi melarang mudik di wilayah aglomerasi. Satu kawasan aglomerasi tersebut adalah Bandung Raya. Larangan mudik lokal atau di kawasan aglomerasi ini tidak berlaku untuk kegiatan produktif. Larangan mudik di wilayah aglomerasi resmi dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan menegaskan aktivitas di wilayah aglomerasi hanya untuk kegiatan produktif, bukan mudik. Salah satu kawasan aglomerasi adalah Bandung Raya. Petugas gabungan di titik-titik penyekatan akan memilah dan mengecek pengendara yang hendak mudik atau berkegiatan di wilayah aglomerasi. Pengendara yang terlihat hendak mudik atau terbukti akan mudik akan diminta untuk putar balik. Mudik intinya dilarang, tidak ada istilah mudik lokal. Kita koreksi semua jenis mudik, mau di aglomerasi, mau interaglomerasi, interkota, interprovinsi, itu juga dilarang. Di Provinsi Jawa Barat, selama 2 hari penyekatan pada masa pelarangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021, petugas gabungan berhasil memutar balik 22.000 kendaraan kembali ke kota asal. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah warga Desa Sidokerto, Kecamatan Kota Pati, Jawa Tengah yang terpapar virus COVID-19 dari klaster tarawih masjid kini bertambah menjadi 47 orang. Hal tersebut diketahui setelah Satgas COVID-19 melakukan tracking dan swab antigen pada 221 warga di 3 RT. Jumlah warga desa Sidokerto, Kecamatan Kota Pati, Jawa Tengah yang terpapar virus COVID-19 dari klaster tarawih masjid kini bertambah. Jika pada hasil tes pertama lalu sebanyak 21 orang terpapar virus COVID-19, terbaru sebanyak 26 orang dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Hal itu diketahui setelah 221 warga di 3 RT menjalani tes rapid antigen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Menurut Bupati Pati Haryanto, saat ini akses keluar masuk desa dan masjid untuk sementara ditutup. Sementara itu, 47 warga yang terpapar COVID-19 ada yang menjalani isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Langsung segera kita atasi dan sudah kita perketat. Yang keluar masuk di Sidokerto kita perketat dan masjidnya sekarang sudah kita tutup sementara, tidak digunakan untuk ibadah tarawih. Saat ini petugas juga melakukan tracking pada perkantoran dan tempat kerja para warga yang terpapar COVID tersebut.
Pasalnya, warga di perumahan tersebut mayoritas merupakan karyawan dan PNS, sehingga dikhawatirkan akan muncul klaster perkantoran jika tidak segera ditangani. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 42 pekerja migran Indonesia tiba di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka terlebih dahulu menjalani karantina dari Satgas COVID-19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo mencatat total 42 pekerja migran Indonesia tiba di Situbondo. Para pekerja migran langsung dikarantina di hotel yang disediakan petugas Satgas COVID-19. Para TKI yang sebagian besar bekerja di Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Ibu berapa tahun kerja di Malaysia? Saya sudah lama kan. Sudah lama. Tapi tiap tahun balik. Tiap tahun memang pulang. Sejak corona nih 2 tahun tak balik. Baru pulang sekarang. Situbondo sudah kedatangan 42 PMI. Jadi yang terakhir hari ini, bukan terakhir, yang hari ini hadir adalah sebanyak 12 PMI. 3 masuk di PKM Besuki, 2 masuk di PKM Kendit, dan 7 masuk di karantina Gor Situbondo. Selama di karantina, pemeriksaan kesehatan secara ketat dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona varian baru melalui pekerja migran. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 yang belum mereda membuat pengurus Masjid Nurul Hudayah Tanah Kusir, Jakarta Selatan membuka layanan pembayaran zakat sistem drive-thru. Warga bayar zakat tanpa harus turun dari kendaraan mereka dan meminimalisir interaksi dengan orang lain. Masjid Raya Nurul Hidayah Tanah Kusir, Jakarta Selatan gelar layanan drive-thru untuk pembayaran zakat. Hal ini sebagai upaya masjid untuk menjalankan protokol kesehatan mencegah penyebaran virus COVID-19. Dengan layanan ini, muzaki atau pemberi zakat tak perlu turun dari kendaraannya dan meminimalisir interaksi dengan orang lain. Petugas akan langsung menghampiri muzaki dan memproses pembayaran zakat. Usai membayar zakat, muzaki membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Bagus, saya mensupport ini karena di musim pandemi ini kan semua orang berusaha untuk menjaga jarak ya, karena sekarang ini udah serem sudah, jadi kita mencegahnya dengan cara seperti itu. Ini bagus sekali, saya mendukung ini. Tahun lalu, Masjid Raya Nurul Hidayah juga sudah memberlakukan layanan zakat drive-thru ini. Tak disangka jumlah penerimaan zakat meningkat 30%. Alhamdulillah, dari sebelum pandemi kita mendapatkan kenaikan nominal pembayaran zakat yang kita terima. Alhamdulillah mencapai sampai 30% dari sebelum zakat. Dengan kondisi itu alhamdulillah yang menerima zakat pun akan kita berikan lebih banyak. Dengan fakir, miskin, dan amilnya akan lebih banyak menerimanya. Dengan adanya terobosan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat umat muslim untuk tetap membayar zakat sebagai kewajibannya meski di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Disa Amora, Andrean Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.